A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada, selawat dan salam atas Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang mengikut setia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Ramadan Berkesan dalam Kehidupan. Sahabat yang baik, para pecinta Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan suci, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang bertabur dengan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman, seseorang mengalami Masya Allah peningkatan iman yang cukup wow gitu ya. Kenapa? Ada orang yang tadinya mohon maaf jarang membaca Quran, datang Ramadan bergegas dia membaca Quran. Ada orang yang jarang ke masjid, bergegas ke masjid setelah Ramadan. Banyak orang yang jarang bersedekah, setelah datang Ramadan rajin bersedekah, berbagi. Masya Allah, ini bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan manfaat. Masya Allah. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini maka tausiah yang ingin saya sampaikan tadi saya beri judul Ramadan Berkesan dalam Kehidupan. Pertanyaannya, Ustadz Reno, kalau ada Ramadan yang berkesan, jangan-jangan ada Ramadan yang tidak berkesan? Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bilang betul, ada mungkin Ramadan yang tidak berkesan dalam diri seseorang. Karena kenapa? Mohon maaf, bisa jadi Ramadan yang dilaluinya biasa, baik kalau kata orang Palembang, biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Artinya apa? Ramadan tidak menjadikan dirinya lebih takwa, lebih baik, lebih istiqomah, sama seperti dia melewati mungkin bulan-bulan yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka kita berpacu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis ini sebetulnya menjadi penjelas pelengkap ya. Kalau teman-teman semua sahabat yang baik sudah pada hafal insyaallah ya, surat Al-Baqarah yang mewajibkan kita berpuasa, surat kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka teman-teman, pemenang Ramadan berarti dia dikategorikan takwa oleh Allah. Kalau ini adalah sebuah olimpiade, maka pemenang olimpiadenya berarti dapat trofi wah, selempang ketakwaan. Masya Allah. Nah, maka pertanyaannya, kalau bicara tentang Ramadan berkesan, berarti kalau orang tak Ramadan berkesan, Ramadannya tidak berkesan, mungkin bisa jadi dia tidak dapat piala takwa. Karena mohon maaf lahir dan batin, saya ingin sampaikan satu hadis Rasulullah yang menjadi renungan untuk kita semua.
Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, rubbas shaimin hazzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Ada orang yang puasa Ramadan tapi yang didapatnya tidak lebih tidak bukan hanya sekedar lapar, menahan lapar dan haus saja. Astagfirullahal azim, nauzubillahi min zalik. Kasihan deh loh orang yang puasa kok cuma dapat lapar dan dahaga. Siapakah mereka, Ustaz Reno? Maka ulama, pemirsa semua, menjelaskan orang tersebut adalah siapa. Orang yang dapat puasa, ya, mungkin dia seperti ini, sahabat. Dia menyangka pahala puasanya tuh banyak. Dia menyangka mungkin, wah, berlimpah berkah nih, udah bangun sahur, ngaji, sodako, oh banyak pahala saya nih. Dari azan subuh dia udah nggak makan, nggak minum, sampai ketemu maghrib. Dia pikir banyak pahala, tapi dalam pandangan Allah, habis, sudah habis pahalanya, tinggal dapat lapar dan dahaga. Nauzubillahi min dzalik. Siapakah mereka? Maka ulama menjelaskan siapa yang dapat orang ini, yang orang kayak mana, seperti apa nih orang yang dapat cuma lapar dan dahaga. Kata ulama adalah siapa? Mereka yang puasanya jalan tapi maksiatnya tetap jalan. Astagfirullah. Dia puasa Ramadan tapi dia masih ngomongin orang. Dia puasa Ramadan tapi masih suka tengkar, debat, emosi, sakit hati, marahin orang. Katanya puasa Ramadan, ngapo iri, dengki, sombong, takabur. Weh, katanya puasa Ramadan, ngapa keluarga berantakan? Anak dibiarkan saja main game kelewat batas, nunggu berbuka main game. Anak terlalai, anak dibiarkan pacaran, anak dibiarkan buka aurat. Katanya puasa Ramadan, ngapa maksiat di keluarga tidak dihentikan? Suami istri nggak akur, dek beradik kandung bertengkar. Katanya puasa Ramadan, ngapo masih belum rukun? Katanya puasa Ramadan, tapi kenapa tidak menundukkan pandangan? Katanya puasa Ramadan, stalking Instagram mantan, stalking Instagram orang nggak nutup aurat. Katanya puasa Ramadan, ngapo tangan nggak ditahan untuk nyakiti hati orang lewat posting. Katanya puasa Ramadan, kenapa nggak berbuat baik, malah buat maksiat terus. Nah, puasa jalan tapi maksiatnya jalan, ini alamat orang yang puasa beguyur habis. Kata orang Palembang, pahalonya lo beguyur habis, bahkan jadi jangan-jangan bisa jadi cuma dapat lapar dan dahaga puasanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mohon ampun dengan Allah. Mohon ampun ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami kepengen bagaimana Ramadan kami lebih baik, berkesan membawa perubahan hidup kami ya Allah, agar kami la'allakum tattaqun. Maka sahabat semua, ketika kita kepengen tercapai la'allakum tattaqun, dikategorikan Allah sebagai orang bertakwa, maka mari Ramadan kita isi dengan bentuk taubatan nasuha kepada Allah. Mohon ampun, mungkin beberapa waktu yang lalu, hari-hari Ramadan kita masih ada dosa, kita mohon ampun dengan Allah, perbanyak istighfar, lalu gantilah amal salah kita dengan amal soleh yang banyak. Mudah-mudahan Allah ampuni, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, termasuk memperbaiki cara kita menikmati sajian Ramadan dengan mungkin memperbanyak tilawah, membaca Quran, mentadaburi Quran, baca terjemah Quran, ya, jangan lupa. Kemudian apalagi bagaimana kita hadir kajian-kajian ulama, kemudian pembahasan-pembahasan ilmu Islam. Kemudian isilah hidup kita ini setelah ini dengan memperbanyak amal soleh, terutama menolong agama Allah, berdakwah, ngajar ngaji, kemudian apalagi memberikan inspirasi kebaikan, sedekah, infak, wakaf. Nah, mudah-mudahan hidup kita jadi berkah, muliakan orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita dibantu. Mudah-mudahan insya Allah dengan mengganti amal salah menjadi amal soleh, semoga hidup kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Doa saya untuk kita semua, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkesan dalam hidup kita dan bukan Ramadan yang sia-sia. Ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye. Salam dari Reno Anugrah Pratama untuk pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.